warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Furqan. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Wamena, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 program studi matematika di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201503222589. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, luar biasa. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Alangkah lebih baiknya kalau kegiatan kita pada hari ini kita awali dengan doa. Guru minta tolong untuk Nagafra, pimpin kita doa. Kita bersatu dalam doa. Siap. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar. Terima kasih Bapak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Arvin, terus? Arya. Ya, Arya. Siapa lagi? Nah, ini semua kemana? Oh, mereka masih izin ya, masih di luar kota. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, karena sudah siap, berarti Pak Guru akan menanyakan kembali siapa yang masih ingat tentang materi sebelumnya. Ayo, angkat tangan. Ya, silakan. Materi sebelumnya adalah perbandingan senilai dan berbanding nilai, Pak. Oke, silakan duduk kembali. Ayo, tepuk tangan dulu. Nah, tadi Kapra bilang katanya materi sebelumnya itu adalah perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Apakah ada yang masih ingat tentang perbandingan senilai? Ya, silakan. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang satu variabel nilainya bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Oke, silakan duduk. Ayo beri tepuk tangan dulu. Tadi kan ada dua perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Sekarang yang perbandingan berbalik nilai, siapa yang masih ingat? Ayo. Ya. Silakan, Mister. Oke, silakan dulu. Nah, di antara dua jawaban dari teman kalian tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan kedua jawaban tersebut? Ya, saya, Pak. Ayo, silakan, Dabra. Dan yang pertama perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua jenis variabel atau lebih dari dua variabel. Yang jika nilai suatu variabel naik, maka nilai variabel yang lainnya akan ikut naik juga. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah membandingkan dua buah jenis objek ataupun lebih, yang apabila nilai satu objek menjadi lebih besar, maka nilai objek yang lainnya akan menjadi semakin lebih kecil. Oke, ayo, tutup tangan lagi. Memang kelas ini sangat luar biasa, dan memang pintar-pintar. Oke, selanjutnya kita sudah belajar tentang perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Maka hari ini kita akan belajar tentang materi aritmatika sosial, tapi kita bahas tentang keuntungan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yang ada dua. Yang pertama adalah kalian bisa memahami tentang konsep keuntungan dengan tepat. Terus yang kedua adalah kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Garis besar kegiatan kita hari ini
Karena kegiatan kita hari ini akan kita lakukan dengan berdiskusi, yaitu berkelompok dengan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Adapun penilaian yang akan Pak Guru lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap di lembar observasi nanti yang akan Pak Guru isi. Kemudian yang kedua adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini ketika kalian dalam diskusi, Pak Guru juga akan sambil menilai keterampilan kalian. Terus yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Setelah nanti akhir pembelajaran itu Pak Guru akan melakukan tes evaluasi secara mandiri. Jadi di sini ada tugas kelompok, ada juga tugas mandiri yang akan kalian kerjakan masing-masing. Kita akan melakukan ice breaking. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kepala. Oke. Ayo, mirip aku langsung terus semuanya dulu. Silakan dulu kembali. Kenapa Pak Guru harus melakukan ice breaking seperti ini supaya kalian fokus. Kemudian itu untuk menguji konsentrasi. Berarti karena kalian tadi gerakan tidak ada yang salah, berarti kalian masih konsentrasi. Sebelum Pak Guru menampilkan tayangan video ini, kalian akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam video pembelajaran tersebut. Misalnya, nanti ketika ada berapa soal, berarti kalian harus bisa menyelesaikan soal tersebut berdasarkan apa yang kalian simak dengan tampilan video. Fokus ke sini dan perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial dengan materi keuntungan. Apa sih? Ayo kita simak cerita berikut ini. Halo adik-adik, perkenalkan saya Pak Maman. Saya tinggal di Makassar dan pekerjaan saya berjualan makanan khas kota Makassar, yaitu
menghitung persentase keuntungan, yaitu menggunakan rumus berikut ini, di mana persentase keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Sehingga untuk menghitung persentase keuntungan Pak Mamat, kita dapat menggunakan rumus tersebut dan persentase yang diperoleh sebesar 25%. Nah, adik-adik, setelah menyimak video ini, adik-adik pasti sudah paham dengan materi keuntungan dalam aritmatika sosial. Adapun kesimpulan dalam materi kali ini yaitu suatu keuntungan terjadi apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Dan untuk menghitung keuntungan maupun persentase keuntungan dapat menggunakan rumus berikut ini. Untuk melatih pemahaman adik-adik, coba kerjakan soal berikut ini. Oke, sudah melihat tayangan video tadi yang semua bisa paham? Bisa? Ya, bisa. Oke, karena sebelumnya kita sudah membagi ke dalam kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 5 orang. Berarti hari ini kita akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Pak Guru akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan sesuai dengan permasalahan yang ada di video yang Guru tampilkan tadi. Kalian jawab LKPD sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian. Bisa ya? Nah, oke, silakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Kemudian anggotanya siapa saja. Bisa ya? Boleh ditulis bagian di sini. Depannya. Pak Guru kasih waktu selama 20 menit. Kemudian namanya ini Pak Guru kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Sudah jelas? Sudah ya? Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan, Pak Guru akan menampilkan ulang kembali video pembelajaran yang tadi Pak Guru tampilkan. Sambil mengerjakan ya. Persentase keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Sehingga Ada yang mau ditanyakan? Nah, sempat ada yang mau bertanya. Nah ini kalau untuk kalau yang kedua ini nah ini ya berarti modalnya uang minat berapa kemudian itu berarti ini apa ini harga berarti ini harga jual loh ya berarti kamu harus tulis harga apa harga jual toh. Jadi keuntungan bisa diapakan nanti. Ini berapa ini? Itu kan 12. Jadi kita perlu ada berapa ini? Oh ini 1, 2, 3. Berapa? Jadi kalau cari untuknya. Kalau nomor 2 kita balik. Harga apa? Ya, berapa harga jualnya? Ya. Jadi ya kalau tadi rumusnya ini kalau untuk bisa ada lagi
Ada sudah kelompok ini, kelompok apa lagi? Kelompok 4 sudah selesai. Ayo, yang lain lagi. Ya. Misalnya kalau yang dicari persentase keuntungannya, berarti kalian harus cari untungnya dulu. Ini kan misalnya begini, Ari membeli sebuah sepeda motor seharga 10 juta. Berarti itu harga apanya? Harga apa? Harga beli atau harga jual? Ya. Kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi ke temannya seharga. Berarti itu harga apa? Ya. Berapakah persentase keuntungan yang diperoleh Ari dari hasil penjualan motornya? Berarti kau harus cari untungnya dulu, toh. Setelah dapat untungnya baru dibuat ke dalam bentuk persen. Nah, di sini ada rumus yang bisa kau gunakan. Tuh, misalnya persentase untung itu untung per harga beli dikali 100%. Tinggal kau masukkan angkanya baru nanti sudah dia punya nol saja. Nah. Ya, kelompok sambil kita menunggu di kelompok 6, waktunya kita untuk mempresentasikan hasil pekerja kelompok yang kita lakukan hari ini. Kebetulan karena yang duluan selesai tadi adalah kelompok 4, berarti kita persilakan dulu kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaan di depan. Ayo, silakan. Kelas, ayo. Jawabannya berapa? Berapa keuntungan yang diperoleh? Langsung saja baca. Silakan lanjut lagi dulu. Nomor 2. Ada yang mau bertanya? Atau jawabannya sudah sama? Sama. Oke, baik. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita panggil kelompok 1 duluan ya. Ayo kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami bersama. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gafar Christian Palilu dan anggota saya adalah Isa, Caroline, Aleta, dan Betus. Oke. Nomor 1, Ibu Aminah memiliki modal Rp100.000 untuk berjualan kue pastel. Dengan uang Rp100.000 tersebut, Ibu
Ibu Aminah dapat membuat 120 pastel dengan harga pastel Rp1.000. Berapakah keuntungan yang diperoleh Ibu Aminah jika semua pastel habis terjual? Rumus untuk mencari keuntungan adalah harga jual dikurang harga beli. Jadi 120.000 dikurang 100.000 sama dengan 20.000. Keuntungannya adalah 20.000. Dan yang kedua, Pak Adi membeli seekor sapi dengan harga 8 juta rupiah. Setelah ingin menjual sapi tersebut, berapakah harga jual sapi tersebut sehingga Pak Adi memperoleh untung sebesar 5 juta rupiah? Diketahui harga beli 8 juta rupiah dan harga untung 5 juta rupiah. Dan yang ditanyakan adalah harga jual. Rumus untuk mengetahui harga jual adalah untung ditambah harga beli. Jadi 5 juta ditambah 8 juta sama dengan 13 juta. Jadi harga jual sama dengan 13 juta rupiah. Dan yang terakhir, Ari membeli sebuah sepeda motor seharga 10 juta rupiah. Kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi ke temannya seharga 12 juta rupiah. Berapakah presentasi keuntungan yang diperoleh Ari dari hasil penjualan motornya? Diketahui harga beli sama dengan 10 juta rupiah dan harga jual sama dengan 12 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah presentasi keuntungan. Penyelesaiannya adalah mencari keuntungan terlebih dahulu. Dan rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli. Jadi 12 juta dikurang 10 juta sama dengan 2 juta. Dan rumus untuk presentasi keuntungannya adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Jadi 2 juta rupiah dibagi 10 juta rupiah dikali 100% adalah 20%. Jadi keuntungannya adalah 20%. Terima kasih. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, saya persilakan. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Atau ada yang tidak sama jawabannya atau sama semua? Sama semua. Beri aplaus lagi untuk kelompok 1. Karena tidak ada komentar, berarti memberikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah hadir hari ini. Ayo. Nah, ini sudah sangat luar biasa dan jawaban kalian juga sudah benar semua. Nah, untuk selanjutnya dari materi pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan untuk orang? Tangan, ayo, silakan berdiri nak. Ya, jadi kesimpulannya adalah keuntungan adalah jika hasil penjualan lebih besar dari hasil pembelian. Oke, ayo beri tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan yang kita bisa peroleh untuk hari ini, yaitu kalau untuk mendapatkan keuntungan itu berarti harga jual harus lebih besar daripada harga beli. Ya, sudah paham ya? Sudah. Nah, ini ada soal per individu yang akan Pak Guru bagikan. Kemudian ada angket juga yang harus diisi oleh kalian. Nah, ini waktunya cuma 10 menit ya. Bisa tidak? Bisa, Pak. Sorry. Berapa orang sih? Jangan lupa untuk anketnya itu kalian tulis nama di bawahnya, kemudian tanda tangan di atasnya. Kita bersama-sama melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Apakah kalian menyukai media pembelajaran yang hari ini kita tampilkan? Suka ya. Kemudian apakah penyampaian materi yang Pak Guru sampaikan hari ini jelas? Jelas. Apakah kalian sedang belajar hari ini? Sedang. Oke. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang materi kerugian. Jadi tadi kita membahas tentang masalah keuntungan. Nah, untuk pertemuan berikut itu kita akan pelajari tentang masalah kerugian. Untuk hari ini sangat luar biasa antusias sekali dari anak-anak semua. Kalian memang anak-anak yang hebat dan Pak Guru
memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada kalian karena hari ini kalian juga melakukan kerjasama yang sangat bagus. Kemudian kalian semua aktif dalam diskusi dan sangat luar biasa. Beri aplaus kepada kita semua dulu. Adapun pesan moral yang akan Pak Guru sampaikan itu kalian boleh mengikutinya di rumah. Jadi kalian harus sering membaca buku di rumah atau tidak mencari materi dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari video YouTube, terserah kalian. Yang penting kalian rajin membaca materi di rumah sehingga kalian bisa menambah wawasan, kemudian menambah ya pengetahuan. Bisa ya? Bisa. Nah, tadi juga kita sudah membahas Pak tentang bagaimana cara menyelesaikan, misalnya yang dicari adalah untung, berarti kalian harus apa? Mengurangkan antara harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, kalian juga tadi menyelesaikan bagaimana cara mencari persentase keuntungan, yaitu mencari untung dulu baru dibagi dengan harga beli lalu dikali dengan 100%. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, boleh satu orang lagi pimpin kita doa ke depan. Ya Pak Guru permintaan untuk Muhammad Ridho untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Kita melakukan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa. Ulang apa? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap, selamat